Biar kenceng. Baik Bang Padli. 15 tahun dah. Usaha lu punya toko ini. Iya, 15 tahun. Gue dari nol 15 tahun. Oh, 15 tahun ini? Iya. Toko ini? Iya. Pelayan lah. Jadi kayak karyawan bank pada fotokopi tuh. Ya, gue ngelayanin kayak kacung gitu lah. Masih kerja gue, tapi gue ngumpet-ngumpet dari bos gue. Bini gue nguatin gue, Bang, kita usaha aja yuk. Ada aroma-aroma bang gitu. Aroma kolep lah. Oh. Gitu dah. Jadi makanya gue ngakalin orang mulu. Kenapa lu bisa 15 tahun lu bertahan? Kuantitinya, Bang. Kuantitinya tuh? Kuantiti. Kualitas? Bukan. Kalau kita hitung lembaran 100, 200, 300. Emang iya. Tapi malah selembar gue bilang, bawa aja. Bukan gitu. Maaf ini mah bagi orang yang kerja. Semulia-mulianya itu lebih baik dagang. Kalau dagang, walaupun kecil, kita jadi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel Fadli Fadlon. Lagi di episode ngopek, ngomongin pekerjaan. Ini bareng Ahmad Basahil, aka Daim Lemos. Jadi Bang Ahmad ini punya usaha bernama Tunas Mandiri di bidang fotokopi. Jadi kita cross check nih, udah berapa lama, keluh kesahnya ya kan. Jadi gimana Bang Ahmad kabarnya? Baik, Bang. Ngomong biar kenceng. Baik, Bang Padli. Kira-kira udah berapa lama nih kalau usaha fotokopi? 15 tahun dah. Usaha lu punya toko ini? Iya, 15 tahun. Gue dari nol 15 tahun. Oh, 15 tahun ini? Iya. Toko ini? Iya. Oh, tapi awal mula kerja di fotokopi, berkecimpung di fotokopi berapa lama? Kayaknya sih sekitar 18 tahun. 18 tahun. Jadi awal mulanya nggak langsung punya ruko sendiri dong? Enggak lah. Tawa mulu. Asal muasal sih gue sebenarnya nggak ada niat ginian. Cuma dulu kan gue kan ngikut orang jadi teknisi fotokopi. Iya. Waktu itu lagi tahun berapa ya? Awalnya sih gue jadi operator fotokopi di Bank Niaga. Bank Niaga Gajah Mada dulu. Teknisi ya, lebih ke operator. Jadi begitu pelayan lah. Jadi kayak karyawan bank pada fotokopi tuh. Ya, gue ngelayanin kayak kacung gitu lah. Lagi tahun 2001 yang silam dulu lah. Gue ngikut orang sebagai operator fotokopi. Cuma waktu itu kan lagi tahun berapa ya? Gaji masih kecil UMR. Kira-kira nggak ada UMR malah. 300. Percaya nggak lo 300.000 tahun 2001? Tapi di UMR-nya angkanya berapa dulu? Waktu 2001? Itu 2001 udah mencapai 1.800.000. 1.800.000. Iya. Terus berani 3 tahun tuh. 3 tahun berarti ngikut orang. Ngikut orang. Namanya Pak Jubair Nasution. Gue inget banget itu bos gue. Pelayan itu gue cuma setahun dah kalau nggak salah. Setahun. Iya. Terus kenapa bisa jadi teknisi? Waktu itu kalau gue ceritain panjang sih. Nyogok bos lu ya? Enggak. Panjang gue ceritanya. Bos gue kan rental. Ini gue harus cerita nih. Ya. Terus buat apa gue begini? Oh iya. Operator kayak gue, orang-orang kayak gue tuh cuma ada 3 orang. Gue termasuk orang yang dipercaya lah. Maksudnya dipercaya tuh karena rumah gue deket sama dia kali ya. Dari 3 orang itu lu yang dipercaya. Gue yang paling deket rumahnya. Ya, lu ketua kelas dah kalau iya, nggak taunya bukan gue dipercaya. Gue jadi ngambilin laporan tiap hari. Jadi setiap hari gue nganterin laporan. Buat laporan tiap hari. Terus lambat laun udah setahun tiba-tiba jadi teknisi. Nah bos gue tuh nggak mau orang yang teknisi yang kerja di luar. Waktu itu gue jadi operator gue. Jadi istilahnya jadi pegawai tetap di PT-nya bos lu. Betul. Berarti bosnya maunya royal sama dianya aja. Betul. Nah dia juga gimana muter-otak caranya supaya 5 orang ini nggak mau ganti-ganti orang teknisi terus. Akhirnya dia punya lettingan mungkin orang Cina kali ya. Ngobrol gimana caranya sih supaya nyari teknisi yang awet. Dia kasih masukan lah sama orang Cina itu. Jadi kata si orang Cina itu sama bos gue ngomong gini, lu cari orang yang dari nol bener, yang belum pernah bisa servis. Dia bilang gitu. Akhirnya mungkin gak tahu dia punya putar otak gimana gitu ya. Akhirnya gue dijadiin teknisi. Ditunjuk lu sebagai teknisi. Ditunjuk, gue dieming-eming gitu lah. Berarti sekolahin dulu dong biar bisa servis. Gue disekolahin di Tanjung Priok. Akhirnya gue di situ belajar di situ. Gue dikasih iming-iming dulu makanya gue mau. Lu mau nggak? Gaji lu kan segini 300. Gaji gue tambahin. Berapa pak?
700. Yo gue mau lah. Iyalah, gede. Dari 300 naik 400, 700 kan. Mau Pak, gue mau aja kan. Iyalah, duit. Iya udah gitu, motor inventaris gue kasih. Gue servis keliling. Iya Pak, bensin gue kasih. Iya mau banget lah gue. Diajarin ya kan. Ya hari itu juga gue jadi teknisi, gue belajar di Tanjung Priok. Berapa lama? Itu kalau nggak salah sih 3 bulan doang. 3 bulan. Karena biaya buat biayain guru teknisi gue tuh itu mahal. Oh, sekolahnya mahal lah istilahnya ya. Orang Jepang lah yang ngajarin gue. Terus Kalau akhirnya udah di situ bisa. Ya akhirnya di situ lah gue bisa. Gue belajar. Nah tiap hari dah tuh gue gelutin tuh tiap hari gue servis. Berarti selama 2 tahun tuh jadi teknisi. Sebenarnya yang gue hitung di kalau toko kan gue 15 tahun nih. Kalau di teknisi gue kayaknya udah 10 tahun dah. 10 tahun? Iya. Oh berarti sempat lu ngejalanin, udah buka toko, sempat kerja sama dia? Masih kerja gua, tapi gua ngumpet-ngumpet dari bos gua. Oh. Karena bos gua kan gua tahu sendiri, orang ya jadi teknisi aja nggak boleh nyervis di luar, apalagi usaha sendiri. Oh, jadi lu Gua awalnya buka usaha berarti masih kerja di sono? Masih. Nah, awalnya berani buka usaha sendiri gimana? Sebenarnya sih makanya gua berani usaha sendiri pas bos gua mesinnya banyak yang pulang. Karena waktu itu kan alhasil mesin itu pulang lah satu persatu. Iya. Gue sih sebenarnya udah mikir gimana caranya, kayaknya bisa nggak bertahan lama nih mesin. Akhirnya karena gue juga servis sebenarnya pas gue udah bisa berjalan beberapa tahun, gue nyari servis di luar juga dong. Gue juga kan butuh duit juga. Iya, duit tambahan. Iyalah. Akhirnya gue dapat mesin dah tuh dari customer luar gue. Gue punya. Dapat tuh nih kasih apa lu beli maksudnya? Gue belilah. Mesin itu kan murah gue belinya dengan harga yang sebenarnya. Rusak? Bener? Rusak lah, kalau bener mah makanya ya rusak gue beli gue benerin. Harga berapa? Waktu itu mesin itu harganya 10 juta. Gue beli dengan harga 3,5 juta. 3,5 juta. Rusak? Rusak. Parah? Ya nggak parah sih menurut gue, kalau orang dia mau parah kali. Terus benerin sendiri? Iya gue benerin sendiri. Terus? Itu gue taruh di kamar gue udah sampai berapa tahun lah ya. Ada kali 2 tahun gue taruh di kamar gue. Gue nggak berani buka. Gue punya mesin tapi gue nggak berani buka. Akhirnya bini gue nguatin gue, bang, kita usaha aja yuk. Kamu kan kayaknya bos kamu kayak gini bang, kayaknya udah mulai begini. Akhirnya gue mulai begininya tuh gimana? Ada aroma bang gitu? Aroma kolep lah. Nah, kayak gitu. Akhirnya gue cari kontrakan. Kebetulan gue lirik di sini juga nih, daerah sini nih, daerah Joglo sini. Kan kebetulan deket dari rumah gue. Udah tuh, gue lirik. Ternyata waktu itu di sini kalau nggak salah bakal tempat ini warteg dah. Warteg yang nempatin. Iya, warteg kali dulu. Iya, warteg. Kebetulan yang punya kontrakan gue juga kenal. Makanya udah lu aja masuk gitu. Udah tuh, gue masuk. Tahun berapa sih bukanya? Gue buka tahun berapa ya? Gue lupa dah. Berarti berkat bini juga yang nyuruh usaha? Iya sebenarnya sih, kan bini gue kebetulan mungkin emang jiwa dagang, orang seberang sih bini gue ya. Mungkin jiwa dagang. Ya? Emang sebenarnya gue waktu pada saat gue buka usaha juga yang maju ngelayanin orang tuh dia. Gue ngumpet di belakang. Masih duet? Masih duet gue. Bini gue loh masih apa ya? Masih ngikut dagang lah di sini. Sekarang jadi ibu negara kan. Jadi sekarang lu sendiri? Sendiri. Oh, tapi kok lu berani-berani, kan kalau pas, ya taruh 15 tahun kemarin, tapi kan era digital udah masuk kan? Tahun 2005-an segala macem. Iya, betul. Kok berani, maksud gua, ya orang masing-masing udah pada punya alat, fotokopi kayaknya juga udah mulai ditinggal gitu. Ini bisa bertahan sampai 15 tahun dengan fotokopi ya? Ya kan gua pernah tuh, 3 bulan 4 bulan di fotokopian, gue pernah nih di fotokopian nih, bantuin saudara. Secara pendapatan ya Bang Ahmad ya, kalau gue lihat-lihat yang namanya fotokopi selembar cepet, apalagi waktu itu gue nggak ada ngeprint. Itu dia. Kenapa lu bisa 15 tahun lu bertahan? Kuantitinya bang. Kuantitinya tuh? Kualitas? Bukan. Kalau kita hitung lembaran 100, 200, 300, emang iya, tapi orang sekali fotokopi nggak mungkin dong, bang selembar. Malah selembar gue bilang, bawa aja, bukan gitu. Oh, tapi dari situ juga lu bertahan lama? Ya gue tahu dah. Gue didoain orang kali, doain. Berarti 18 tahun.
Hebat juga. Terus akhirnya lepas dari bos? Ya akhirnya ya gue lepas dari bos gue mesinnya waktu itu Ketahuan lepasnya? enggak, gue jujur. Emang sih semuanya gue, biaya hidup gue waktu gue kerja sama dia tuh gue ditopang sama dia semua. Karena gue termasuk, apa ya, bilangnya gue termasuk orang yang diandalkan lah. Dari gue ngikut dia, waktu itu mesin dia cuma 5 lah. Pas gue masuk jadi teknisi, mungkin emang rezeki dia kali. Mesin dia bertambah jadi 125 mesin. 125 mesin? Iya. Emang kalau kata bos gue sih, teknisi yang belajar dari nol, teknisi yang pegangannya rental sama teknisi yang megang servisan kantor, megang toko lah. Itu ilmunya lebih jago megang mesin rental, kata bos gua. Tapi setelah gua teliti, ya bener. Masalahnya gini, waktu itu pegangan gua banyak mesin ya, sampai ke Bogor nyampe. Gimana caranya besok ke Bogor gua nggak datang lagi? Hari ini gua datang ke Bogor nih kan jauh dari Jakarta ke Bogor, gua naik motor. Hari ini gua ke Bogor, besok gimana caranya nggak datang lagi? Waktu itu gua pernah gear rusak ya, gear punya pecah. Gua nggak ada gear gitu ya, nggak ada gear. Supaya gue nggak balik lagi, gimana caranya? Gue bikin gear sendiri. Lah, pakai apaan? Kan gearnya plastik. Ya kan seplastiknya kayak gear Tamiya kan? Iya. Setiap gear itu berbeda, Bang. Gear bentuknya beda, tapi matanya sama. Gimana caranya itu? Ya paling gua yang agak tebal gue tipisin dikit, gue samain, gue kikir supaya bisa. Pokoknya biar itu masuk di tempatnya. Ngakalin dah ya. Iya, ngakalin supaya besok nggak datang lagi gua. Iya, lu mah orang Indonesia banget ngakalin. Iya, cuel lo. Tapi kalau teknisi yang namanya showroom atau toko, bos rusak, ganti. Nah, suruh ganti. Bos rusak. Kalau gua gimana caranya itu bisa jalan, hari itu harus jalan. Karena itu mesin rental, gimana supaya komplainan itu nggak berjalan sampai besok. Itu kata bos gua. Jadi kepake tuh ilmunya sampai sekarang. Iya, begitu dah. Jadi makanya gua nggak ngakalin orang mulu. Jadi bisa ngejalanin 18 tahunan ya. 18 tahun. Itu gitu. muterin istilahnya sampai bertahan bagaimana? Cara polanya nih Bang ya. Ya kan yang tadi gua bilang tuh sehari emang cepet terus ya pasti kualitas juga dong. Iya sih. Warnanya agak hitam banget apa gimana, fotokopiannya bagus apa. Iya, dia benar. Nah, pola lu buat mecah, istilahnya mecah gimana sebenarnya ya? Gimana ya? Ini lu kayak buat kontrakan, buat keluarga, buat lu, buat makan. Itu ilmunya bagaimana tuh? Sebenarnya sih gue juga nggak ada. Sebenarnya sih otodidak aja kayaknya ya gue ya. Karena udah terlalu lama gue usaha kali ya. Kok gue setiap bulan gue hasilnya segini, setiap tahun kok nggak ada hasilnya? Gimana caranya ya? Gue bingung kan. Akhirnya gue kadang ada tabungan keliling, gue ikut tabungan keliling. Ada yang harian, gue ikut tabungan harian. Tapi namanya tabungan bulanan ya paling gue nyelengin tiap bulan matiin berapa dari celengan yang lain. Gitu. Berarti ada celengan khusus buat ya, betul. Bayar kontrakan? Iyalah. Bayar kontrakan berapa kira-kira? Kalau boleh disebut kira-kiranya aja. Dulunya. Jangan dulu lah, gue cerita dulu dong. Iya. Dari awal berapa? Dari awal. Lu 5,5. 5,5 di sini. Iya. Sekarang 12. Coba tuh lu bayangin tuh dari kertas yang cepet-cepetan di fotokopi bisa bertahan lu 18 tahun ya kan? Sebenarnya tapi selain fotokopi apa aja? Iya, sebenarnya ya kan? Itu tadi sebelum lu bilang kayak gitu kan gue sebenarnya fotokopi itu atau sebagai pelengkap atau sebagai apa ya gitu ya. Kan ada juga sebagai pelengkap tuh kayak printer kan gitu. Ada ATK kan gitu. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ya gue syukur alhamdulillah ya. Masalahnya gue dagang ATK ini sifatnya nggak basi. Itu yang gue syukur alhamdulillah. Walaupun sebulan 2 bulan nggak laku, itu tetap itu barang. Cuma paling dimakan debu doang. Itu doang. Iya. Tapi udah selama ini Bang ya, kan kalau kita hitung dari 2010 ke atas deh yang namanya digital, udah banyak orang pakai email aja, ya. email. Lu ngandelin dari mana? Dari sekolah juga sekarang maksudnya fotokopi apaan gitu? Soal kan dia kadang punya fotokopi sendiri. Biasanya yang sering kesini tuh apa gitu maksudnya? Kebutuhan orang beda-beda Bang. Ada kita nggak mengandalkan dari email juga. Kadang orang ada yang kalau email mungkin orang yang kelas ke atas, orang kantoran lah. Kan ada juga kita kan fotokopi wilayah perkampungan Bang. Kecuali kalau di perkantoran, di wilayah perkotaan mungkin ya ada email kayak gitu mungkin ya. Mayoritas kita di sini kan orang-orang menengah ke bawah lah.
Kebanyakan sih paling ya kayak fotokopi kartu keluarga, KTP. Oh, lebih buat kepengurusan kelurahan, kecamatan Iya, gitu kayak ya. gitu. Tapi sekolah-sekolah, anak-anak kampus gitu, Kalau kampus mah jarang kemari. jarang. Nah, karena Kalau kita kan sekolah, jauh dari kampus. Kalau anak sekolah ya paling selama ada masuk sekolah ya kayak soal-soal ulangan. Kayak gitu soal doang. ulangan. Soal ulangan fotokopi. Oh, Itu kebanyakan sih TU-TU-nya yang datang, bukan gurunya, bukan anak muridnya. Gue nggak adain soal doang. Kadang kalau emang belum ada masternya, kadang dia print di sini. berarti lebih banyak sekarang tuh di situ ya, anak. Termasuk ini nggak yang apa kan sekolahan nggak boleh ada buku paket apa gimana sih, lupa gua. Kan lu banyak tuh motokopi buku paket tuh apa yang bertumpuk-tumpuk. Oh iya. Itu kan sistem sekolah juga kan, paling ngandelin itu juga sekarang. Iya sebenarnya sih emang kadang emang dari sekolahnya nggak dapet. Iya kan nggak dapat. Iya. Berarti kan anak-anak ibu-ibu ngakalinnya fotokopi gitu doang kan paling Iya. ya. Tapi selama pandemi anak nggak masuk, anak sekolah pada nggak masuk, Yang rame ngeprint. ngeprint apaan? Sekolah online belajar di rumah ngeprint pelajaran. Lah kan bentuknya kalau ngeprint kan bentuknya fisik, sedangkan anak-anak pada online. Online itu kan berarti kan ngirim email, video, foto gitu Oh, kan. kali itu kan untuk ini ya, antara guru doang. Tapi kalau yang pelajaran-pelajaran yang apa? Yang sifatnya dokumen yang hard copy lah. Ya kayak bentuk kayak gitu kan harus dibuat belajar di rumah harus di print. Oh, mungkin kayak si guru ngirim Ngirim soal segala iya. macam yang harus di print, Hari ini dipelajarin. soalnya bikin ini gambar, hari ini bikin kolase, ngeprint kolase, cari gambar gitu aja. Setelah dia bikin kolase tolong difotoin, ya begitu. Jadi pas ada pandemi sama sebelum ada bedanya kalau di fotokopian? Iya jauh lah, jauh banget. Jauh banget. Iya. Ini melemah banget apa malah meningkat fotokopinya? Kalau fotokopi sih melemah, ya meningkat malah print. Ngeprint. Iya. Ngandelinnya di print. Iya. Ngeprint soal segala macam. Iya. Apalagi setelah pandemi gini orang lamar kerja banyak banget. Bikin Iya, lamaran. Ya? Bikin lamaran ya. Iya. Tapi kan kadang kalau lamaran-lamaran itu kertasnya, materainya segala macam kan make gitu juga. Di sini ada juga. Ada. Buat apa sih namanya? Pelengkap kayak Iya, gitu gue ada. siapin ya. Ada lah. Kendala selama usaha apa? Semenjak 15 tahun yang lepas berarti 8 tahunan. Ya udahlah kendala pas usaha, udah ketemunya usaha gitu, kendalanya apa biasanya? Kendalanya? Bangun siang. Bangun pagi kendalanya itu. Kendalanya bangun pagi. Mm-mm. Tempo hari, iya bener sih. Kendala kalau libur sekolah sebenarnya. Libur sekolah. Iya. Itu bener-bener kendala banget. Nah, libur sekolah udah tuh Sabtu Minggu udah mulai. Sabtu Minggu udah mulai sepi. Makanya gue kalau Sabtu Minggu, kadang Minggu gue tutup. Sabtu gue buka siang. Tapi pulangnya malam mulu. Kadang gue pada nongkrong mulu di sini. Ngapain nongkrong di mari ya? Mabar. Mabar apaan? Hah, main FF mulu. Tim nob semua. Main tiap hari jago kagak ya? Iya. Itu kan kalau dari awal kan duet sama bini. Ah. Setelah lepas dari bini, ada karyawan apa sampai sekarang tuh sendiri terus? Paling bini ya. Gue sesuatu. karyawan udah selama gue usaha udah baru 2 kali ganti doang sih. 2 kali ganti. Iya. Tapi bertahan lama nggak karyawannya? Sebenarnya karyawan gue mah pengen tetap ikut gue, tapi guanya. Kenapa? Ya sebenarnya sih kan ada karyawan yang nggak bener, ada yang bener, kan gitu. Kalau yang pertama sih masalah cewek mulu, pusing gue. Yang kedua? Yang kedua sebenarnya mah dia nggak ada kendala. Kendalanya karena pandemi corona kayak gini doang nih. Oh, jadi pertimbangan. Iya, sepi. Waktu itu kan sepi banget tuh pas lagi lockdown gitu. Sekarang ya buat rumah tangga gua aja kayaknya berat saat pandemi ini. Ya nggak lu doang bang, semuanya Iya. ngerasain kayak gitu. Makanya gue juga puyeng. Tapi gue syukur alhamdulillah sih. Pandemi begini orang yang banyak dipecatin, yang pada kerja enak-enak pada yang dipecatin, pada dipulangin. Lah kok lu alhamdulillah, lu nyukurin orang dipecat dong? Ya enggak, maksud gue syukur alhamdulillah tuh posisi gue dagang kayak gini. Setidaknya gue masih megang duit sehari 50.000, itu pun gue nggak mikirin tabungan, yang penting gue buat di rumah aja. Oh, berarti gitu. kalau dikasih bukan tolak ukur, apa sih namanya, nominal per harinya tuh biasanya jangan sesepi, jangan serame-ramenya, senormal-normalnya aja gitu. Berapa biasanya sebelum pandemi? 800 Sehari? Iya.
Sebelum pandemi? Iya. 800 sehari? 800.000 itu kan besoknya gue kan pakai modal. Besok gue belanja lagi. Pokoknya sehari tuh 800 gue belum gue tabungin. Belum buat di rumah. Buat tabungan yang ini. Belum buat listrik. Mungkin kalau listrik mah taruhlah sebulan cuma 500 lah ya. Bisa lah gue cari dalam 1 bulan, artinya nggak pakai terlalu gue harus nabung kan gitu. Mungkin dari sehari 800, hari ini pun gue bayar listrik bisa. Waktu itu. Tapi selama pandemi Jauh banget. Sehari gue dapat 150. 150.000? Buset, jomplang banget dong. Makanya 150.000. Kan udah pelaku usaha nih. Iya. Kira-kira tips-tips orang-orang yang pengen buat usaha gimana? Termasuk gue nih, gue pengen buat usaha warkop sebenarnya. Sebelah lu lagi. Pengennya itu. Gak apa-apa sih, gue lagi gue ngopi, gue tinggal ngorder lu, batu gitu ya. ya. Ini kan gak enak, gue jebol di dindingan. Biar gak repot. Tipsnya dah. Kalau ya sebenarnya sih, kalau pas gue ngejalanin, pas gue dagang gini ya. Maaf ini mah bagi orang yang kerja, semulia-mulianya itu lebih baik dagang. Kalau dagang, walaupun kecil, kita jadi bos. Kita bisa ngatur orang, ngatur duit, walaupun usaha kecil. Istilahnya, walaupun kecil, kita masih megang duit setiap hari. Walaupun itu uang buat belanja, uang buat di rumah, uang buat modal, itu tetap kita pakai uang karena uang kita, kan gitu. Tapi kalau namanya orang kerja, itu pasti harus sudah diatur schedule untuk ini, untuk ini. Setelah gajian udah punya perencanaan. Iya. Ngerokok apa? Mulut lu bau inian. Anjir, kabel kebakar. Ya mau aja ada yang nge-lag baru bisa rokok. Kalau orang usaha pertama ya. Pertama sih modal. Itu pasti. Modal. Yang kedua lokasi. Iya. Terus? Kalau lokasi lo buka di kuburan, siapa yang mau beli? Bukanya kembang mayat. Iya makanya, kalau lu dagang warkop. Oh iya, gue mau warkop ya. Iya makanya. Terus? Niat, modal, tempat, ya sebenarnya mah yang penting semangat lah. Hah? Semangat aja? Iya. Semangat aja walaupun misalkan baru jalanin 3 bulan, 4 bulan gitu, terus dia drop. Jatuh. Iya nggak sih. Bangkit lagi yang penting gitu. kita bisa memanage uang lah. Manage uang. Keuangan pendapatan hari ini berapa? Waktu itu sih gue dagang terus terang. Hari ini dapat berapa? Hari ini dapat berapa? Itu duit setiap hari gue nggak pakai. Waktu pertama kali ya. Oh apa? Oh karena lu mikir buat bayar selanjutnya? Bukan. Untuk membesarkan toko gimana caranya? Gitu. Jadi orang, bang ada ini nggak? Nggak ada, catat. Bang ada ini nggak ada, catat. Karena emang jiwa gue bukan dagang ginian sebenarnya dulunya, bukan dagang ATK. Gue cuma master fotokopi doang. Tapi ATK gue nggak tahu apa aja sih ATK, barang apaan. Ya tapi kan lu tahu dong, pernah fotokopi, oh ini aja, ini aja. Di kantoran lah, di Bank Niaga mah fotokopi coy. Oh iya. Ya apa sesuai bidangnya atau? Ya sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya. Iya. Ya kayak, ya mungkin kayak Bang Ahmad nih, awalnya dia kerja di tempat fotokopi, makanya usahanya fotokopi. Iya. Nah kalau gua kan kerjanya TV, masa gua buka TV? Kalau servis TV gua kagak bisa. Ya gitu ya palingan Bang Ahmad ya. Iya kayak gitu lah. Jadi nih teman-teman yang kalau mau ngeprint fotokopi bisa nih ke sini nih, ke dekat rumah gua. Di Jalan Joglo Baru, Komplek Joglo Baru, bisa ngeprint, laminating, fotokopi, warna, scan. Oke, Bang Ahmad ya, makasih banyak ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, atas ilmunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lagi di season berikutnya. Iya. Gampang ya, itu ngomongin yang lain, nanti kita ngomongin kehidupan ya kan. Iya. Lu kan sebagai abang-abangan kan perlu ada yang dicontoh, ada yang enggak kan? Kudu kan. Contoh yang baik-baik aja. Nah, iya. Walaupun gua orangnya begini. Yang baik-baik mah gua ikutin, yang salah-salah ntar gua sebutin di sini. Ya, jangan lah. Nanti kita cari usaha-usaha berikutnya. Oke.